Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini super excited karena akhirnya aku akan nge-spill juga nih video yang udah banyak kalian request. Yes, ini adalah top 5 best lip tint under 50.000 yang udah aku coba di sepanjang tahun 2024. Karena waktu aku lihat di kolom komentar ada juga yang request kalau untuk lip tint yang masih terjangkau tapi masih worth to buy tuh kayak gimana. So, di sini aku udah rangkum 5 buah lip tint yang bakal aku rekomendasikan. So, kalau kalian salah satu yang udah request video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke rekomendasi yang pertama. Dan sebelum masuk ke rekomendasinya, seperti biasa aku mau sedikit disclaimer terlebih dahulu ya. Kalau kalian udah ngikutin channelku, kemarin aku udah sempet buat video ini best lip product favorit aku. Di situ aku sebutkan dari lip trim, lip tint, lip stand, ataupun lip gloss, pokoknya yang aku suka di sepanjang tahun 2024 ya. Dan untuk kali ini itu adalah top 5 best lip tint under 50.000. Jadi menurut aku walaupun ini bukan yang kayak best banget, tapi untuk harga di bawah 50.000 menurut aku cukup worth to buy buat kalian coba. Nanti aku akan sebutkan juga kekurangan kelebihannya dan aku range mulai dari yang nomor 5 dulu sampai ke nomor 1. Itu yang paling oke menurut aku ya. Dan pasti untuk semuanya udah pernah aku review lengkap. Jadi kalau kalian penasaran tes ketahanannya, nanti linknya akan aku taruh di kolom deskripsi. Di sini untuk lip produknya aku cocok, nyaman di bibir aku, pigmented juga karena tipe pinggiran bibir aku termasuk gelap. So ya, langsung aja aku akan ke rekomendasi yang kelima dulu nih. Ini baru banget minggu lalu aku review, tapi langsung aku masukkan ya, yaitu dari Implora Day2Day yang Dewi Tintnya. Seperti ini. Kalau kalian lihat, ini tuh packagingnya menurut aku yang paling oke dari semuanya, karena perpaduan warnanya tuh simple, tapi tetap cantik gitu, antara warna krem dan ungu soft kayak gini. Dan untuk di bagian aplikatornya aku juga suka karena dia kecil, lancip, presisi, dan ada sisi miring. Jadi ini ngebantu banget mengaplikasikan di bibir. Dengan wanginya, ini tuh wanginya kayak lebih wangi-wangi manis, tapi dia nggak terlalu strong banget gitu. Jadi menurut aku tuh nggak terlalu mengganggu. Walaupun buat yang nggak suka wangian manis mungkin di awal agak terganggu ya. Karena memang bentuknya kecil, imut-imut kayak gini. Ini tuh netonya dia ada 3 gram. Dengan harga aslinya tuh 28.000 aja. Wow, bener-bener terjangkau ya, under 30.000. Dan ini pun lagi ada promo kayak sekitar 24 ribuan. So, menurut aku untuk ukuran lip tint ini bisa menjangkau lah ya. Dengan teksturnya tuh watery gel ringan, udah gitu pigmentasinya. Nih aku pakai shade yang 01 Grateful ya. BTW ini salah satu shade yang menurut aku paling natural, karena kecenderungan semua lip tintnya Implora yang keluar ini dia tuh kayak lebih ke bold lips gitu. Dan di sini awalnya dia ke warna-warna brownish pink yang setelah udah oksidasi dia kayak ada sedikit redishnya. So, menurut aku memang untuk lip tintnya ini oksidasi, tapi bukan yang parah banget sih. Hasilnya kayak gini, shade Grateful dipakai di bibir aku, sesuai dengan klaimnya juga ini finishnya tuh glossy yang lembab. Bahkan waktu dikatupkan juga lembut banget gitu, kayak semacam ada base oilnya. Itulah kenapa ini aku rekomendasikan buat kalian juga ya. Dan ini di shade Grateful, kalau aku hapus sudah kelihatan ada stay-nya. Memang benar untuk Implora yang Dewi Tint ini, menurut aku untuk makan makanan berminyak, dia ini akan luntur, tapi kayak masih ada di pinggiran bibirnya. Jadi stay-nya nggak yang bener-bener hilang banget gitu. Apalagi kalau misalnya kalian pilih di warna yang lebih gelapnya. Dan kemarin aku tes juga untuk Implora ini dipakai sampai malam, di bibir aku tidak membuat kering, jadi masih ada kelembaban. So, menurut aku ini salah satu lip tint yang bisa aku rekomendasikan buat kalian yang cari dengan tekstur watery ringan, tapi tetap pigmented ya di bibir. Walaupun stay-nya nggak kenceng-kenceng amat, tapi karena memang setelah aku tes sampai malam ini masih ada kelembabannya di bibir, nggak membuat bibir aku kering. So, masih pantas aku rekomendasikan ya buat kalian. Dan di urutan keempat, sebenarnya dia tuh launchnya kayak hampir di akhir tahun 2023, tapi tetap harus aku rekomendasikan nih, yaitu dari OMG yang namanya Glassy Lip Tint-nya seperti ini. Menurut aku untuk lip tint-nya OMG ini dari segi packaging sih biasa aja ya, kayak warna orange glossy kayak gini. Dan dari segi aplikatornya ini yang aku suka, dia sama dengan yang sebelumnya tadi. Lancip, presisi, dan juga ada lubangnya. Jadi biasanya kalau ada lubang di tengahnya gini, dia bisa menyimpan banyak produk, sehingga kita nggak perlu beberapa kali celup ya. Dan yang aku suka dibanding Implora itu adalah dari wanginya. Ini tuh kayak ada wangi
wangi permen karet gitu. Jadi kayak lebih enak sih menurut aku. Tapi ini memang selera, tergantung kalian suka tipe wangi yang kayak gimana. Walaupun agak strong, tapi buat aku sih nggak mengganggu. Dari segi teksturnya, ini langsung aja akan aku pakai. Dia tuh sebenarnya lebih ke creamy gel yang berasanya ringan. Dan pastinya lagi-lagi pigmented. Ini aku pakai shade-nya tuh yang natural ya, 01 Crepe. Yang menurut aku ini kayak warna-warna yang banyak disuka. Karena warna-warnanya tuh orange, agak ngepink gitu, yang nggak pucat sama sekali. Dipakai di bibir aku kelihatan fresh ya. Apalagi memang untuk OMG yang Glassy Lip Tint ini ada kandungan hyaluronic acidnya, sehingga memang tampilannya di bibir tuh kelihatan yang ngeplam sehat. Pas dikatupkan tuh lembut banget. Ini hampir mirip Implora ya, tapi menurut aku ini kayak lebih lembab sih sejauh ini aku pakai. Dan walaupun ini teksturnya lembab, waktu aku coba cium di tangan aku, salah satu keunggulannya juga dia minim transfernya. Tuh kayak kelihatan glossy tipis ya. Dan waktu aku cium lagi yang kedua bahkan nyaris udah transfer proof. So lama-lama memang setelah udah ngeset di bibir aku, dia tuh nggak akan nempel-nempel kayak misalnya ke masker, makanan, minuman. So kayak lebih aman kalau dibawa pergi-pergi. Walaupun nih untuk ketahanannya, karena dia memang melembabkan bibir ya, kalau untuk makan makanan berminyak, yes, cukup luntur, nyaris hilang walaupun masih ada semu-semu di situ stay-nya. Tapi kayak udah kelihatan ya pinggiran bibir aku yang gelap. Lengkapnya kamu bisa lihat aja di video aku yang ngetes si OMG ini. Tapi memang keunggulannya, setelah itu kan aku pakai lagi bahkan sampai jam 12 malam. Ternyata ini tidak membuat bibir aku kering. So lagi-lagi ini menjadi urutan keempat karena menurut aku wanginya tuh lebih enak daripada Implora. Udah gitu teksturnya juga sedikit lebih ringan walaupun ya sama-sama nyaman di bibir. Dengan variasi warnanya tuh nggak semuanya bold. Seingat aku ada warna-warna yang agak naturalnya ya. Jadi buat kalian yang cari lip tint lagi-lagi teksturnya masih ringan di bibir, lembab, udah gitu variasi warnanya cukup ada. Kalian bisa pilih aja. Pastinya bisa cobain untuk OMG yang Glassy Lip Tint ini. Oh ya, tadi aku lupa sebutkan untuk yang Implora ini sudah ada nomor BPOM-nya. Dan kalau OMG sih terteranya halal dan BPOM ya. Pastinya untuk kedua produk lokal ini aman ya buat kita pakai. Dan masuk ke urutan ketiga, ini sebenarnya aku agak galau gundah gulana menentukan ya. Karena udah masuk ke lip tint yang stay-nya tuh cukup awet gitu di bibir. Padahal harganya masih 50.000. Dan di urutan ketiga, akhirnya aku memutuskan ini dari La Tulip yang lip tint serumnya. Seperti ini. Untuk packagingnya, di bawahnya dia bening dove. Udah gitu di bagian atas tutupnya warna pink. Simple tapi masih kelihatan feminim ya. Dan kalau aku lihat ini sudah ada nomor BPOM-nya juga. Sama kayak yang dua sebelumnya. Terus kenapa aku putuskan ini di urutan ketiga? Karena memang nih, aku akan kasih tunjuk dulu ya. Dari segi aplikatornya, di sini dia itu lancip, presisi, dan ada lubangnya. Ini mirip dengan OMG, aku suka ya aplikator kayak gini. Tapi memang untuk wanginya tuh dia wangi manis permen yang cukup menyengat dan agak menusuk hidung. Jadi kalau buat aku sendiri sih ini mengganggu ya untuk wanginya. Dan dia juga ada rasa manisnya gitu nanti setelah diaplikasikan di bibir. Mirip sama Implora ya, Implora juga kayak gitu. Tadi aku rasakan ada rasa manis, mungkin aku belum sampaikan di awal ya. Dan menurut aku ini akan mengganggu di sebagian orang dengan wangi yang seperti ini. Atau mungkin kalau kalian yang udah nyobain La Tulip kayak gimana, bisa sharing untuk wanginya ya. Cuman memang keunggulannya sendiri dari segi pigmentasinya. Bener-bener sih ini kayak semacam lip cream tapi versi lebih ringannya gitu. Karena pigmented banget. Di sini aku pakai shade-nya yang 01 Lilac Hue yang menurut aku wow, bener-bener langsung cover seluruh permukaan bibir aku. Secara ini kayak warna-warna merah red wine gitu ya. Yang pastinya cukup bold, jadi udah pasti nutup. Tapi aku punya satu warna lagi nih, 04 Opsi Daisy, yang menurut aku sendiri ini tuh warnanya kayak lebih ngejreng terang. Cuman pigmentasinya tetap oke, karena aku udah coba swatch juga ya. So menurut aku dari segi pigmentasinya ini cocok buat kalian yang punya tipe bibir gelap dan pinggiran bibir gelap. Nih dipakai di bibir aku kayak gini hasilnya, shade yang 01 ya, bener-bener kayak bold banget, kesannya kayak elegan, mewah gitu untuk warnanya. Cocok untuk acara-acara malam atau acara-acara formal. Kalau kamu pengen versi yang lebih ringan ya di bibir karena ini lip tint. Dan sebenarnya untuk ketahanannya sendiri dia stay-nya kenceng banget. Bahkan waktu itu aku pakai makan seblak ya, di tes ketahanannya itu tuh masih ada di bibir aku.
Walaupun kekurangannya dia tuh nempel-nempel gitu di sebelahnya, terus tiba-tiba luntur gitu, jadi kayak gampang luntur. Secara memang waktu aku cium di tangan aku, dia masih transfer, jadi bukan yang transfer proof gitu ya. Dari finishnya dia juga semi matte, mungkin satin finish ya bisa dibilang, tapi cenderungnya lebih ke matte sih menurut aku. Jadi secara penampakannya nggak terlalu se-glossy itu. Dan untuk kandungannya sendiri dia ada glycerin yang aku tahu ya, ada niacinamide, udah gitu juga propylene glycol. Jadi sebagian sih memang untuk melembabkan. Niacinamide kalau nggak salah selain melembabkan juga bisa mencerahkan. Sebagai info juga buat kalian yang kadang ada juga nggak cocok nih sama kandungan niacinamide. Kalau menurut aku sih kenapa dia di urutan 3, karena memang walaupun pigmentasinya bagus, stay-nya juga masih kencang. Aku pakai makan seblak, malamnya aku pakai makan topoki, itu masih ada banget gitu di bibir sampai di pagi harinya. Tapi yang aku kurang suka tuh dia kayak kalau misalnya kita makan tuh nempel-nempel, udah gitu di gelas dia juga luntur. Jadi agak mengganggu sih menurut aku. Udah gitu dari wanginya juga nusuk banget. So itulah kenapa walaupun ini stay-nya kenceng banget, aku putuskan di urutan ketiga. Karena ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja ya. Kalau misalnya kalian tipe orang yang memang suka warna yang intens, pigmented di bibir, nggak terlalu masalah dengan bau yang menusuk di awal. Udah gitu juga nggak masalah kalau dia agak nempel-nempel bleberan di makanan. Mungkin kalian akan suka dengan La Tulip Lip Tint Serum ini, karena memang ketahanannya sih menurut aku awet banget untuk stay-nya. Dan sekarang masuk ke urutan kedua. Sebenarnya antara 2 dan 1 ini aku agak galau ya, tapi aku sudah memutuskan di sini. Belum lama aku review tapi sudah aku rekomendasikan, yaitu dari Purbasari yang namanya adalah Effortless Lip Stain. Memang ini lip stain tapi secara teksturnya sih menurut aku kayak lip tint ya, jadi bisa aku rekomendasikan di sini. Dan aku akan kasih tunjuk pertama dari segi aplikatornya. Dia sebenarnya untuk aplikatornya sih kayak aplikator lip cream ya, karena ada sisi miringnya kayak gini, dan at least lebih panjang karena memang packagingnya tuh lumayan tinggi gitu. Padahal netonya nggak beda jauh sama lip tint lainnya, kayak sekitar 3,25 gram. Dengan harganya 28.000 aja. Yes, masih under 30.000. Dengan teksturnya yang aku suka di sini, dia creamy gel yang cukup ringan. Walaupun kalau dibandingkan dengan OMG ataupun Implora, dia teksturnya lebih watery ringan dibandingkan La Tulip dan juga Purbasari ini. Cuman kalian bisa lihat sendiri ya, dari segi pigmentasinya juga bagus banget. Di sini aku pakai shade yang 03 Dusty Rose. Pigmentasinya bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku. Di sini sih untuk finishnya sendiri awalnya dia memang glossy lembab, tapi lama-lama akan lebih ngeset matte gitu. Yang waktu aku coba cium di tangan aku, yes, masih transfer untuk warnanya. Tuh kalian bisa langsung lihat aja ya. Dan hasilnya kayak gini di shade 03 Dusty Rose dipakai di bibir aku ya. Ini salah satu warna yang paling natural menurut aku dari yang lainnya, karena lebih soft aja gitu. Walaupun jatuhnya setelah dia oksidasi tetap ya cenderung ke warna bold. Lagi dan lagi brand lokal itu selalu mengeluarkan warna yang menurut aku kurang bervariasi gitu, cenderungnya lebih ke gelap. Mungkin karena mereka ingin mendapatkan stain yang kenceng ya. Karena memang untuk Purbasari yang lip stain ini aku udah makan gorengan, aku udah makan berkuah berminyak, dia stainnya masih ada di bibir. Bahkan banyak gitu kelihatan merata di pinggiran bibir aku. Walaupun kalau aku lihat di sini dia agak sedikit memperjelas garis bibir aku setelah udah dipakai lama, tapi stainnya cukup awet. Bahkan aku pakai sampai paginya tuh masih ada gitu di bibir aku. Untuk Purbasari ini kelebihannya dari yang La Tulip, dia itu nggak gampang nempel-nempel, jadi kayak lebih minim transfer setelah udah ngeset. Itulah kenapa dia ada di urutan nomor 2 ya. Dan untuk wanginya sendiri ini aku akan rasakan. Ini wanginya sebenarnya nggak terlalu strong, tapi memang kurang enak sih menurut aku. Kayak agak wangi manis, tapi ada sedikit kimianya gitu. Jadi menurut aku sih untuk wanginya kurang, walaupun tidak semenusuk yang La Tulip tadi. So kalau kalian cari lip stain dengan tekstur yang masih ringan, pigmented, bisa cover bibir, harganya terjangkau, stay-nya lumayan kuat, yes, kalian bisa cobain Purbasari yang Effortless Lip Stain ini. Dan di urutan yang pertama, ini juga baru aku review dan kemarin udah aku mention di Best Lip Product 2024. Yaitu adalah dari Pixi yang Hydra Glass Lip Tint-nya. Yes, kenapa ini di urutan pertama? Aku akan jelaskan satu persatu ya. Aku akan bahas dari packagingnya dulu. Ini packagingnya sih kayak senada gitu, setiap warnanya beda-beda berdasarkan shade-nya. Udah gitu kalau dilihat dari aplikatornya aku juga suka seperti biasa, kecil, lancip, presisi.
Dan ada lubangnya kayak gini yang bisa menyimpan banyak produk. Teksturnya nih yang aku suka ya, dia ini creamy watery gel, tapi berasanya tuh ringan banget gitu waktu dipakai dan langsung pigmented. Padahal ini yang aku pakai shade-nya 02 Strawberry Crepe, ini salah satu warna naturalnya. Tapi pigmentasinya udah oke. Kalau yang tadi kan kebanyakan warna bold ya, udah biasa kalau pigmented. Tapi di Pixi ini, yes, dia bisa nutup bahkan di warna naturalnya. Kebayangkan di warna boldnya kayak gimana. Dan ini aku rekomendasikan juga di nomor 1 karena pilihan warnanya bener-bener banyak menurut aku. Kayak ada warna pink, warna orange, warna bold, warna natural, warna soft. Jadi kalian bisa pilih-pilih aja. Itulah kenapa menurut aku ini range warnanya yang paling banyak dari semuanya. Salah satunya ini yang lagi aku pakai shade 02 Strawberry Crepe tuh bener-bener di bibir aku ngebuat fresh dan gak terlalu gelap ya, kayak natural aja. Jadi cocok dipakai untuk daily. Dan gak berhenti sampai di situ aja, teksturnya ini juga ringan, glossy, lembab di bibir dengan ada kandungan-kandungan skincare-nya pastinya yang tetap bisa menghidrasi bibir. Dan kemarin waktu aku pakai tes ketahanan, aku udah pakai makan makanan yang cukup berminyak. Dia memang luntur dan disitu stay-nya tidak setebal Purbasari ataupun Latulip tadi ya. Tapi menurut aku ini tuh yang paling nyaman untuk lip tint-nya dipakai di bibir aku. Itulah kenapa untuk Pixi yang Hydra Glass ini aku rekomendasikan karena dengan harga yang terjangkau juga, neto 2,5 mili itu di harga sekitar 39.000 atau kalau lagi promo jadi 35 ribuan aja. Cukup worth to buy buat kalian coba karena memang teksturnya nyaman, pigmented, lembab di bibir dan ada banget untuk stay-nya. Terus kalau misalnya aku cium wanginya ya yang aku suka, ya ini wangi manis tapi kayak wangi manis gula, karamel, gak terlalu strong. So menurut aku dari segi wanginya ini yang paling aman di penciuman aku ya, tipe wangi yang masih aku bisa terima. Itulah kenapa jadi nomor 1 sih buat aku. Oke, itu tadi ya untuk kelima rekomendasi lip tint under 50.000 di sepanjang tahun 2024 yang udah aku coba. Kira-kira dari kelima-limanya ada nggak sih lip tint favorit kalian juga? Please komen di bawah. Kalau misalnya kalian ada rekomendasi lip tint lain dengan harga yang masih terjangkau yang belum aku coba, bisa komen-komen. Siapa tahu nextnya aku bisa buat video reviewnya juga ya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!